Bismillahirrahmanirrahim. Kajalaka wa saka batilaka batilaka nasawqa wa la yatakallam. Azina lahu rahman wa qala suhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul unzuru madza fis samawati wal ard. Al-ayah wallahu alam bimuradih wa bimaksudih. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa wa hadzal kitab. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat diberjalankannya anggota badan kita untuk bisa melaksanakan taat dan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini bisa kita syukuri dan dawam Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dan mudah-mudahan pun ini menjadi ciri alamat dari Allah, kita termasuk bagian hamba-hamba Allah yang dikehendaki baik oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti yang telah disampaikan tadi, sejenak sebelum kita memulai doa, memulai kajian kita tentang kitab hikam ini, insyaallah kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita, jamaah-jamaah yang lainnya, wabil khusus untuk Pak DKM yang dalam saat ini dalam keadaan sakit. Insyaallah la ba'sa tahurun, mudah-mudahan menjadi pembersih kifarat atas setiap kekhilapan, kealpaan di masa lalu, dan mudah-mudahan pun menjadi batu loncatan mendatangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi salah satu wasilah untuk mendatangkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga untuk seluruh jamaah umumnya diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat diangkat penyakitnya, disembuhkan kembali, dan insyaallah bisa berkumpul bersama kita kembali. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Allahumma ya rabban nas ya mudhibal ba's anta syafi la shifaa illa anta wa la syafi'a illa anta shifaan la yughadiru saqama isbihim ya Allah isbihim bi syafa'ika shifaan la yughadiru saqama bihaqqi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali walidayya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita coba membaca hikmah yang ke-102. Oh 12 ya. 112 ini yang mudah-mudahan insyaallah kita bisa pahami dan bisa menjadi ilmu yang manfaat bagi kita dan berbuah amal dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amaraka fi hadhihi ad-dari bin nadhari fi mukawwanatihi wa sayakshifu laka fi tilkad dari an kamali dzatihi. Amaraka, Allah memerintahkanmu
wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengenal Allah, wahai orang-orang yang menuju kepada Allah. Nah, ini khitabnya bisa kepada kita sebagai orang awam, bisa kepada orang-orang yang telah sampai pada satu titik yang nggak ada kesempurnaannya, Pak ya. Satu titik yang nggak ada ujungnya. Karena memang nanti kalau sudah sampai ke maksud yang mereka tuju, maka Allah adalah lautan kesempurnaan, sehingga titik itu tidak akan pernah ada sempurnanya. Ketika sudah mengenal Allah, maka semakin dalam pengenalannya, maka semakin lebar dan luas juga kesempurnaan Allahnya. Sehingga ini banyak nanti khitobannya atau arah dari perintah ini bisa kepada kita sebagai awam, bisa kepada orang salik, bisa juga kepada arif. Amarokah, Allah memerintahkanmu bihadzihid dari, di dunia ini, bin nadhari, melihat fi mukawwanatihi, pada penciptaannya, pada makhluknya. Wasayaksipulaka, dan nanti Allah akan bukakan untukmu pitil kadari, di akhirat nanti, an kamali zatihi, dibukakan kesempurnaan zatiahnya. Di dunia ini engkau diperintahkan untuk memperhatikan makhluknya, dan nanti di akhirat engkau akan dibukakan kesempurnaan zatnya. Nah, sehingga ini salah satu yang menjadi dasar Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu pernah dawuh kayak gini, Pak. Orang yang gak pernah melihat Allah di dunia, nanti gak akan melihat Allah juga di akhirat. Nah, kenapa? Nah, ini salah satunya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan perintah kepada, ini perintah, Pak. Jadi melihat Allah itu bukan perintah khusus untuk kepada orang-orang yang bisa saja, termasuk kita yang awam. Dan insya Allah kita juga insya Allah pernah dan bisa, walaupun kadarnya beda melihat Allahnya. Artinya setidaknya kita melihat Allah itu dengan hadirnya Allah di dalam hati. Nah, insya Allah kita akan coba sedikit melihat sarahnya. Amaroka fi hadhid dar, Allah perintahkan engkau wahai orang-orang yang arif, orang-orang yang mengenal Allah, fi hadhid dari, di dunia ini, melihat Allah bi mukawwanatihi, pada penciptaannya, pada apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, yang Allah ciptakan, litarahu zahiran biha, agar engkau bisa melihat Allah zahir padanya, pada penciptaannya itu, pada makhluknya itu. Bi aini basiratika, engkau bisa melihat Allah dengan mata hatimu. Nah, ini yang menjadi kuncinya, Pak. Jadi ketika kita melihat Allah di dunia, apa yang digunakan untuk melihat Allah, yaitu basirah. Nah, basirah ini apa? Mata hati yang dimiliki oleh setiap orang, yang ada di bagian batin di dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau kita lihat cek batin kita ini, kita punya mata hati, kita juga punya hati, kita punya nafsu, kita punya ruh, kita punya akal, yang mungkin tidak akan tersentuh walaupun pakai alat secanggih apapun. Tetapi itu memang sudah dari sananya diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu fungsinya adalah untuk menangkap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah basirah ini. Kalau kita analogikan dengan mata penglihatan kita, kalau kita melihat satu objek, yang dibutuhkan itu kan dua, Pak, atau mungkin tiga lah. Satu objeknya, yang kedua matanya, yang ketiga pelantara antara mata dan objek itu, yaitu kita butuh cahayanya, laras apanya. Nah, sekarang Allahnya sudah ada, sifatnya sudah tersebar di seluruh penciptaannya, kudrohnya, irodahnya, maha penciptanya, maha kuasanya, maha memberi rizkinya, dan lain-lainnya sudah disebar oleh Allah di seluruh makhluknya. Kemudian mata yang yang bisa menangkap itu adalah basirohnya. Nah, kita tanya dulu, basiroh kita ini normal atau nggak normal? Kan gitu dulu, Pak. Karena kan objeknya ada tapi matanya nggak normal, ya nggak akan kelihatan, Pak. Nah, ini basiroh kita normal atau tidak normal. Untuk ngeceknya gampang saja. Kalau Bapak musibah, kerasa nggak ada Allahnya, Pak?
Itu rada-rada normal lah. Nah artinya kan kalau musibah Allah nggak ada, celaka Pak. Yang artinya ketika musibah hilang Allahnya, malah uring-uringan, malah menyalahkan dan lain-lainnya. Nah itu rada-rada nggak normal basirahnya. Kalau dapat nikmat Allah ada nggak Pak? Kalau rada-rada kurang ya rada bahaya ya basirahnya. Artinya di kondisi kita dapat musibah bisa kita merasakan Allah itu ada, dan itu kan ditangkap Pak. Oleh apa ditangkapnya Pak? Kan jelas bukan oleh mata Pak, tetapi oleh basirah kita. Walaupun kita tangkap itu bukan sifatnya. Laras siapanya? Ketika kita alhamdulillah suatu saat Bapak mungkin di masa mencari pekerjaan, alhamdulillah ada satu perusahaan yang menerima Bapak bekerja, bersyukur tidak Pak? Wah syukur. Selain mengucapkan alhamdulillah, kemudian sowan ke orang tua, ke guru dan lain-lainnya, bahkan ngundang-ngundang tetangga. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena yang hadir duluan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian hadir tidak Allah pada saat itu? Hadir. Nah basirohnya ada nggak sebenarnya? Ada. Nah berarti alatnya sudah ada, objeknya sudah ada, tinggal butuh apanya Pak? Cahayanya. Nah kita juga butuh cahayanya. Nah terus cahaya yang bisa menjadi pelantara antara basiroh dengan objeknya, yaitu sifat-sifat Allah tadi, kekuasaan-kekuasaan Allah tadi, apa? Nah kita kembali lagi Pak sebelumnya, syurukul anwar ala hasabi sofail asror, yaitu bersihnya hati. Tanya lagi, terus bersihkan hati kumaha carana? Wurudul imdad ala hasabil isti'adad, rajin-rajin mengamalkan aurad. Ari aurad teh nu mana deui? Amal sunnah yang sudah menjadi istiqomah dan berusaha memulazamah untuk membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Nah ketika kita sudah punya mulazamah, sudah punya aurad, udah punya satu amalan khusus yang kita istiqomahkan, kemudian kita sudah berupaya, dengki kita hilangkan, sombong, ta'ajub, ujub kita sudah hilangkan, ketika sholat sudah kita murnikan hanya karena Allah. Nah barulah nanti ku Allah diturunkan pertolongan. Yang pertolongan ini nanti insya Allah akan membeningkan hati kita, sir kita. Kalau sirnya sudah bening, insya Allah itu menjadi cahaya bagi basiroh untuk menangkap objek-objek kekuasaan Allah sampai ke dalam hati. Nah sehingga nanti perasaan Bapak dapat nikmat dengan perasaan Bapak gak dapat nikmat, walaupun sebenarnya dapat nikmat, tapi kan kita perasaan nggak dapat nikmat ini teh. Padahal sebenarnya dapat nikmat. Kadang-kadang kita menunggu dulu cair karena alhamdulillah, padahal segini juga alhamdulillah kan kita teh Pak. Nah nunggu dulu ketika perasaan Bapak dapat nikmat secara tidak terduga sajalah, kayak gitulah. Mungkin bahasa saya ralat lagi. Dapat nikmat secara tidak terduga dengan keadaan seperti biasanya, nah itu bisa sama. Sama apanya? Hadir Allahnya. Ketika Bapak dapat musibah dengan ketika Bapak tidak dapat musibah, perasaan hadir Allahnya itu akan sama. Kenapa? Karena bersihnya hati tadi akan menjadi nur bagi basiroh kita untuk menangkap kekuasaan-kekuasaan Allah, sehingga makhluk yang ada di muka bumi ini akan menjadi alamat dalatun ala wujudillah, akan menjadi ciri, akan menjadi indikator akan eksistensinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sehingga nanti lihat siapapun yang hadir adalah Allah. Jadi gak butuh lagi nanti punten, gak butuh lagi nunggu nikmat, gak butuh lagi nunggu musibah, gak butuh lagi nunggu sehat, gak butuh lagi nunggu sakit. Karena sakit dan sehat semuanya hadir Allah. Nah kalau kita kan nunggu Pak. Nah, dalam keadaan sehat yang sudah kontinu, sakit hadir Allah. Larasnya apanya? Sampai kapan hadir Allahnya? Ya sampai sehat. Nah nanti udah sehat, alhamdulillah syukuran dah.
Ya alhamdulillah syukuran sapoe, 2 poe, 3 poe hilang deui. Nunggu naon lagi? Nunggu sakit lagi. Nah, artinya kan kita sudah makrifat belum ini, Pak? Atau bisa dikatakan lah ya kalau setengah sih kebanyakan ya Pak ya kayaknya. Kalau setengah itu ya sepersekian lah banyak. Artinya hadirnya rasa, hadirnya Allah di dalam hati kita, kita merasa Allah itu wujud. Nah, itu bentuk makrifat tuh kayak gitu Pak. Jadi jangan disangka bahwa orang makrifat tuh waduh terlihat oleh mata. Walaupun tentu ada pengecualian. Makanya nanti kan dalam Al-Qur'an itu disebut la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Allah la tudrikuhul absor, tidak akan bisa ditangkap oleh panca indera manapun. Tapi Allah lah yang mengetahui seluruh makhluknya yang mempunyai panca indera ataupun yang tidak. Itu semuanya ditangkap, diketahui oleh Allah. Walaupun ada pengecualian dan ini pun ikhtilaf ya Pak ya. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj itu lihat Allah atau tidak. Kata Sayyidatina Aisyah, oh wa huwa yara bi basari, bi aini basari, bahwa Rasulullah itu melihat Allah langsung dengan mata telanjang langsung. Tetapi sebagian madhab Asy'ariyah, ulama-ulama madhab Asy'ari nyebutkan, oh tidak, Rasul tidak melihat Allah Subhanahu wa taala langsung dengan mata. Tetapi ulama yang ketiga nyebutkan tidak ada kepastian. Bisa lihat, bisa juga tidak. Kenapa? Karena kita tahu Pak, salah satu yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf yaitu falamma ja'a Musa limiqatina, ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam datang ke gunung Tursina. Untuk apa? Untuk ketemu dengan Allah, karena sudah dijanjikan ya Pak ya, janji untuk bertemu di gunung Tursina. Akhirnya ketemu di gunung Tursina. Qala, Kanjeng Nabi Musa alaihi salatu wasalam itu kan meminta satu permintaan. Robbi an arini angzur ilaik. Ya Allah, cobalah. Ini Kanjeng Nabi Musa tuh saking dekatnya sama Allah, permintaan-permintaannya kadang-kadang rada aneh banyak. Tapi ya nggak apa-apa, orang dekat ya Pak. Tapi kalau Bapak ya jangan-jangan ya Pak. Jangan coba ya Pak, karena dekat untuk minta aneh. Karena rada suul adab ini. Nabi Musa luar biasa lah. Nah akhirnya permintaannya itu ya kalamun cara urang ya rada nyeleneh. Robbi arini angzur ilaik. Ya Allah, punten, saya pingin lihat langsung pakai mata. Supaya naon ini teh? Enggak pokoknya mah ya Allah, saya pingin lihat langsung. Qala lantaroni, kata Allah. Lantaroni, ini salah satu, alhamdulillah saya pernah ngaji ilmu balago, pernah ngaji ilmu nahu. Jadi sedikit tahu bahwa kalau ada kata lan Pak, dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis itu kebanyakannya kata-kata la itu kan artinya tidak Pak. Lam juga nanti artinya tidak Pak. Lan juga artinya tidak. Cuma la-nya, tidaknya la, tidaknya lam, tidaknya lan itu fungsinya beda-beda. Salah satunya lan. Fungsinya lan itu mentidakkan ke depan tapi selamanya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Lan tanalul birra, kalian tidak akan meraih kebaikan yang sempurna. Hatta tunfiqu ma tuhibbun, sehingga kalian menafkahkan yang terbaik yang kalian cintai. Jadi kalau Bapak ingin pahala sedekah yang sempurna, punya sarung, itu sedekahkan sarung yang paling dipika cinta. Siap atau tidak Pak? Ah ya susah ya pasti. Ya, makanya pakai lan. Pakai lan. Ini pakai lan. Nah akhirnya pakai lan. Nah itu pun sama. Kata Allah, qala lantaroni. Musa wayahna. Lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku di dunia. Ay fi hadhid dar. Di dunia ini enggak akan bisa. Walakin ungzur ilal jabal. Tapi sekarang tinggal baik gunung itu. Fa in istaqarra makanahu, kalau dia tidak bergeser, kalau dia tidak bergerak, artinya dia tetap di posisinya, pasau pataroni. Ah itu ada kemungkinan kamu bisa.
Kenapa harus ke gunung? Karena gunung dilihat dari fisik lebih kuat dari Nabi Musa. Akhirnya Allah berikan tajallinya. Nah ini nanti kita akan bahas, Pak. Tajalli itu Allah menampakkan, Pak. Menampakkan apanya? Kalau ke kita kan menampakkan menampakkan sifatnya. Nah ini yang mau dilihatkan itu Kanjeng Nabi Musa itu bukan sifatnya, Pak, tapi zatnya langsung. Yang mau ditajalikan itu zatnya. Akhirnya kata Allah, ungzur ilal jabal, lihat gunung itu. Nah kalau dia Pak ini istaqarra makanahu fasaufa taroni, kalau tetap, nah itu kamu akan lihat. Akhirnya falamma tajalla rabbuhu, ku Allah Subhanahu wa taala, ini saya kutipkan sedikit tafsir Jalalainnya banyak. Falamma tajalla rabbuhu, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan zatnya lil jabali, kepada gunung tersebut, ayadzaharu min nurihi qadra nisfi an mulatil khinsir. Yang ditampakkan oleh Allah nurnya saja, cahayanya saja dari zat Allah. Jangan diartikan juga Allah nanti cahaya. Anggap saja nurnya Allah, yang besaran nur yang ditampakkan kepada gunung itu, yang tanpa halang sama sekali, hanya sekadar setengah jari kelingking. Berarti sakieulah. Simpen di luhur gunung. Apa kata ayat Al-A'raf tersebut? Ja'alahu dakka, hancur, lebur semuanya. Akhirnya wa kharra Musa sa'iqa, Kanjeng Nabi Musa tersungkur, pingsan. Falamma afaqa, ketika sudah sembuh, baru qala subhanaka tubtu ilaika, ya Allah hampunten moal menta kieu deui, saya tobat we atas tobat. Langsung ngaku, tapi fair ya, ari kekasih Allah mah langsung fair. Ya, tubtu ilaika, saya tobat ke anjeun moal mengulangi permintaan yang sebelumnya. Wa ana awwalul mukminin, dan saya akan menjadi orang yang paling pertama beriman. Nabi Adam atau Nabi Musa, Pak? Bingung, oke. Wa ana awwalul mukminin, dan saya akan menjadi orang yang pertama beriman. Nabi Adam atau Nabi Musa? Nabi Musa di zaman itu, gitu ya. Jadi kalau ditafsir itu enak banyak. Wa ana awwalul mukminin fi zamani, katanya. Saya orang yang pertama kali beriman di zaman saya, kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah ini menunjukkan kepada kita bahwa memang seperti itu, Pak. Andaikan Bapak punya bayangan, ilustrasi bahwa melihat Allah itu ya seperti yang dibayangkan oleh Nabi Musa, nah ini sudah dibatalkan oleh Nabi sendiri, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena memang penglihatan Allah gak bisa langsung dilihat oleh mata kepala. Andaikan ini ada salah satu hikmah, kenapa harus dihijab sih oleh makhluk Allah itu? Kenapa nggak langsung saja dilihat? Ya karena kitanya nggak kuat. Sebagaimana Allah itu menjadikan satu hikmah yang luar biasa untuk mengilustrasikan itu. Andaikan matahari tidak dihijab panasnya dengan jarak dan awan saja, itu kan sudah hangus, Pak Bung. Andaikan matahari tidak dihijab dengan jarak dan awan saja, belum lagi lapisan-lapisan yang lainnya, itu sudah hangus terbakar. Nah itu pun sama, Pak. Dalam ilustrasi yang sama, Allah Subhanahu wa taala menghijab zatnya dari penglihatan makhluk agar keberlangsungan hidup ini akan terus berlangsung. Nah sehingga ini salah satu hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentafakuri makhluknya untuk menemukan Allah, bukan mencari zat Allah Subhanahu wa taala. Nah insyaallah nanti lambat laun barulah Paknya, setelah kita berusaha untuk mengamalkan aurat kita masing-masing, wirid kita masing-masing, berusaha kita membersihkan hati kita masing-masing, Allah turunkan imdadnya pada kita, pertolongannya kepada kita, semakin bening hati kita, yang tadi hanya sadar saja, mulailah terbaca sifatnya. Ketika Bapak pergi, nah ini salah satu yang menghijab kita, Pak. Ketika pergi bekerja, sudah ingat Pak, tanggal ngorak mah pasti gajian. Hasil Allah, hasil kita, Pak.
Hasil Allah, hasil kita. Nah, yang salah satu yang sering menghalangi ini yang bikin nurnya teh padam deui, basirohna teh temelek deui. Apa sih? Karena masih menyaksikan diri sendiri, menganggap diri sendiri punya daya dan upaya, sehingga Allahnya hilang deui. Nah, ketika kesadaran Allahnya itu sudah hilang, bagaimana mau naik ke kesadaran sifat-sifat Allah? Ketika kita sakit, karena memang syariatnya disuruh gitu, Pak. Dan kok Allah nanti dicoba gitu deh. Karena memang syariat itu dijadikan oleh Allah untuk cobaan seseorang memahami hakikat. Kenapa sih Allah teh ngasih penyakit harus pakai virus heula? Tuh langsung tiupkeun sakit semuanya. Nangke pas mau nyehatkeun langsung tiupkeun ku malaikat sehat we semuanya. Nah, enggak ada cobaannya, Pak. Andai kan kalau sakit itu ada sababiah lain, pelantaranya dulu virus, entah itu cuaca dan lain-lain, ingatnya ke cuacanya atau ke Allahnya, Pak? Di piwarangnya ku Allah teh. Nah, nanti kalau ada penyakit ini, wa 'allama adamal asma'a kullaha, semuanya kan, semua ilmu pengetahuan itu sudah ada di Kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Semua udah dikasih tahu, nanti turun menurun, akhirnya dikasih tahu ke nabi-nabi yang lainnya. Kalau ada sakit ini, nah ini obatnya. Kalau ini sakit ini obatnya. Sakit ini, cari obat ini. Karena memang sudah berlangsung lama seperti itu, akhirnya kita berprasangka bahwa sakit ini yang menyembuhkan ini. Nah, itulah kenapa dijadikan syariat ini sebagai cobaan bagi seseorang memahami hakikat yang sesungguhnya. Nah, tapi insya Allah kita nggak akan terjebak, sehingga ketika kita melangkahkan kaki, nah itu pun sama, Pak, melangkahkan kaki dari rumah ke masjid. Aduh, jabat tunduh, jabat lapar, jabat tiris, maksakeun ngaji, menang ganjaran. Coba lamun teu maksakeun geus moal bisa ngaji kieu masarana teh. Akhirnya kita bisa ngaji itu karena memaksakan diri kita sendiri. Allahnya hilang. Padahal kalau kita runtut dari awal, kita diberikan sehat, diberikan tenaga, diberikan kemauannya aja dari Allah, dibarengi dengan tenaganya, dikasih itu dan ininya, sampailah kita ke tujuan masing-masing, Pak. Nah, kalau kita sadari itu dari Allah, nah lambat laun akan kita lihat betapa maha baiknya Allah di saat Allah menjalankan orang lain kakinya ke tempat-tempat maksiat. Alhamdulillah ya Allah, kaki saya masih Engkau jalankan ke tempat orang-orang yang masih beribadah. Berarti yang kelihatan sifat naonnya, Pak? Sifat baiknya Allah, Pak, kepada kita, Pak. Kelihatan nggak itu, Pak? Asa enggak kelihatan, asa blank pisan ya namanya. Nah, kenapa sih nggak kelihatan kayak gitu? Ya karena memang remang-remang, Pak, hati kitanya. Kenapa remang-remang? Yaitu banyak selalu mengakui diri sendiri. Nah, akhirnya salah satu saja itu, Pak, yang menjadi obat, yang menjadi penyakit. Kenapa seseorang basirohnya semakin redup, nurnya semakin redup, basirohnya semakin tidak berfungsi, terlalu banyak hauli wa quwati, daya upayaku, kekuatanku. Jarang-jarang mereka meyakini la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gak ada kekuatanku, gak ada daya upayaku, semuanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah, andaikan yang seperti tadi, yang ini aja lah, Pak, ya kita yang awam-awam saja lah, Pak, gak usah yang ekstrim-ekstrim lah. Kalau yang ekstrim-ekstrim kan tentu nanti penglihatannya beda. Kita mah kayak gitu juga sudah alhamdulillah lah ya, Pak, ya. Dawam sehari 3 jam gitu teh, Pak, ya. Asati nikmatnya, Pak, ya. 3 jam gitu. Atau dawam pas sholat aja gitu teh. Ya Allah, nuhun, masih dikasih sujud. Sayyidina Umar ketika dibunuh, Abu Mulzam itu siapa namanya? Namanya itu, Pak, sama orang kafir itu kan,
Kemudian kan beliau bertanya, itu yang bunuh saya itu muslimun am kafirun? Muslim, orang yang natoko bi syahadatin aw lam yantiq, yang sudah mengucapkan syahadat atau belum? Oh, belum. Alhamdulillahilladzi, alhamdulillah maha dengan segala puji bagi Allah yang telah merenggut nyawaku dengan tangan orang yang tidak pernah sujud kepadanya. Karena andaikan pernah sekali sujud saja kepadanya, nanti aku asa inggis mau menuntut kepadanya, padahal sujud itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti kan kalau kita sudah sujud puluhan kali, itu kan kayaknya mah Sayyidina Umar sudah berapa penghargaan yang diberikan. Satu saja sudah seperti itu kan banyak. Sayyidina Umar melihat orang sujud itu luar biasa kan, tangkapan apa ya Pak ya? Tangkapan basirohnya ketika orang bisa sujud, alhamdulillah nuhun Gusti, saya dimatikan oleh orang yang enggak pernah sujud kepadamu. Kalau andainya pernah sujud saja sekali ke kamu, aku takut nanti di akhirat menuntut orang yang sujudnya diterima olehmu. Kan saya malu, kata Sayyidina Umar. Kita pernah nggak Pak menghargai sujud kita seperti Sayyidina Umar gitu? Jangan sujud orang lain dulu lah. Sujud kita pernah nggak dihargaan seperti itu oleh kita? Asa-asa kita masa sul adabnya ke Allah. Sudah banyak nikmat tapi asa belum kita syukuri. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, ya kita dikasih tahu oleh Sayyidina Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa ya apapun yang ada di dalam kondisi kita, apapun makhluk yang terlihat oleh mata kita, itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah ini saya akan bacakan 1,5 bait lagi yang nanti akan saya tutup dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, andaikan semua itu bisa kita lakukan, Pak, insyaallah yang seperti tadi yang awam-awam saja ya Pak ya. Jangan yang seperti Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar udah sangat-sangat luar biasa lah itu mah. Saya wasayakshifu laka fitil qaddari an kamali zatihi, andaikan yang engkau bisa melihat ya kehadiranku di dunia, maka nanti di akhirat engkau akan melihat kehadiranku dengan sempurna, kata Allah. Kesempurnaannya itu akan engkau lihat bi aini basorika, dengan mata kepalamu. Masya Allah. Enggak rindu gitu. Nanti kalau di surga, nah perasaan merindingnya kita kalau kita merasa kehadiran Allah, merasa musibah datang kita takut kepada Allah, nah maka nanti ketika di surga kamu akan melihat kehadiranku dengan sempurna, dilihat langsung dengan mata kepalamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi gitu Pak. Kalau di dunia hanya orang-orang yang bersih hati yang bisa melihat Allah, tapi insya Allah bagi seluruh orang-orang yang di surga, melihat Allah adalah ammatun lil mu'minin, bisa seluruhnya, hanya berbeda waktunya. Ada yang melihat Allah pagi dan sore, ada yang melihat Allah setiap waktu, ada yang melihat Allah satu hari satu kali, ada yang melihat Allah 1 minggu 1 kali. Namun di waktu ya Pak, berhubung di sana sudah tidak ada matahari, ya kita anggap aja ada waktuan. Nah kemudian ada yang 1 bulan 1 kali, ada yang mungkin 1 tahun 1 kali. Model-model kayak kita ini nih, berapa kali sekali nih Pak? khawatir kita. Nah tapi insya Allah kita berdoa kepada Allah, husnudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tingkatkan lagi basiroh kita, tingkatkan lagi keimanan, keislaman kita. Allah sucikan hati kita, Allah persiapkan hati kita untuk ditempati oleh Allah. Dan insya Allah basiroh kita bisa menangkap kekuasaan Allah. Dan kita termasuk dari dauhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata Rasul, idza dakhala ahlul jannati al jannah, ketika ahli surga masuk surga. Qala Allahu tabaraka wa taala, kemudian Allah bertanya, ketika bapak-bapak Allah tuh bertanya. Apa pertanyaan Allah? Turiduna syai'an azidukum. Bapak sudah disiapkan rumah masing-masing, dan gambaran rumahnya sudah pernah kita terangkan ya Pak ya.
kemudian istananya masing-masing, kemudian apapun yang diinginkan sudah tersedia masing-masing. Turiduna syai'an azidukum, mau ditambah enggak? Kira-kira dengan fasilitas surga yang sudah semewah itu cukup belum, Mbak? Ya, kalau yang golongan awam pisan cekap Gusti Nuhun bisa cekap. Nah, tapi tidak bagi yang lain, Bang. Kemudian faqalu alam tubayyid wujuhana. Ya Allah, kenapa engkau masih menawarkan tambahan sedangkan engkau telah memutihkan wajah kami? Wajah kami kan sudah putih-putih semua ya Allah. Alam tudkhilna jannata wa tunjina minan nar, dan engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan selamatkan dari neraka. Kenapa harus kami meminta tambahan lagi ya Allah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu lanjut Rasul, fayaksifullahu ta'ala al-hijab, maka Allah bukakan hijab. Ketika pertanyaan itu selesai, dibuka hijab Allah. Dibuka hijab, pama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wajal. Maka semenjak detik itu tidak ada yang paling dipika cintaku penduduk surga kecuali hanya melihat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan surga. Mudah-mudahan kita dirizkian ku Allah melihat Allah, dan kita pun termasuk golongan hamba-hamba Allah yang diberikan semangat untuk berjuang, untuk bersuluk, untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga Pak, Boh Billy ada tambahan atau napi cekapnya? Cekapnya sebentar. Nah, panginten ditutup dengan doa wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.